Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan, menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus itu sungguh baik buat kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus
masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami beribadah dan melayani Engkau pada pagi ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pelayanan kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan hadirat-Mu turun atas kami Tuhan, menyertai ibadah pelayanan kami pada pagi ini Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami yang masih dalam perjalanan. Engkau hentar tempat ini dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kalau hadirat-Mu turun atas kami. Kami pulang membawa berkat yang dari Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang buntu jalan Engkau beri jalan keluar. Yang putus asa Engkau beri pengharapan yang baru, sebab di dalam Yesus ada pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita tetap berdiri saudaraku. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Sekalipun kita menghadapi suka maupun duka, kalau Tuhan beserta kita, kita tidak akan merasakan putus asa juga. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa. Serahkan semua, berjalan sertanya.
Tuhan, kita tetap berdiri saudaraku. Jalan bersama Yesus, walaupun dalam suka duka kita akan tetap mengalami kebahagiaan. Karena Tuhan tidak pernah berjanji, langit selalu biru, jalan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji ada penyertaan dan kekuatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan pernah menyerah, kita jangan pernah berputus asa. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah. Amin. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan dengan sungguh-sungguh, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
sungguh hidup dipelihara, dikasihi, diperhatikan, sungguh berharga dan mulia di pemandangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini ada dalam rumah-Mu, kami semua jemaat yang bersukacita karena Tuhan ada dalam kami. Biarlah Engkau senantiasa dipermuliakan. Lewat puji-pujian kami mengucap syukur, kami selalu diingatkan bahwa kami hidup oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati untuk terbuka bagi setiap kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Gembala untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk melayani kembali jemaat di tempat ini. Nah, hari ini spesial ya. Intermezzo sejenak ya. Devi Susanto dan Andreas Susanto. Halo. Terima kasih untuk jamuannya nanti selesai kebaktian ya. Karena kita semua bersyukur pagi hari ini kedua calon mempelai minggu depan diberkati, mengundang kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya akan nikmati berkat Tuhan. Nah, Andreas dan Devi ini sama-sama belakangnya Susanto ya. Saya kira dari keturunan Susanto yang sama ini. Seperti Adam dan Hawa ya. Itu dari satu bapak yaitu Allah. Nah, saya bersyukur, tapi Adam enggak pakai Susanto namanya. Adam Susanto, Hawa Susanto enggak. Ya puji Tuhan. Saya percaya dan berharap nanti jadi keluarga yang betul-betul diberkati Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu semua yang hadir, saudara semua yang di atas, sehat hari ini? Haleluya. Ya setiap kali kalau kita ketemu pertanyaan kita seperti itu ya. Karena kesehatan ini begitu berharga hari-hari ini. Sungguh kita sudah melewati masa-masa yang sulit. Kita sudah divaksin semua ya. Ya puji Tuhan, sehat semua. Semoga Tuhan kasih kita kebahagiaan. Karena kesehatan itu salah satu syarat untuk bahagia juga. Gitu ya. Tapi kita pagi hari ini akan belajar Bapak Ibu syarat utamanya. Untuk kita bahagia itu apa sih sebetulnya ya? Bapak Ibu semua saya tanya tadi bahagia ya, sukacita dikasih oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi saya ingin tanya buat anak-anak muda. Nah, ini yang masih muda, SMA, SMP atau yang kuliah, ingin bahagia enggak? Loh, yang jawab kok. Oh, Pak, haleluya. Yang muda ingin bahagia juga ya. Saya tidak dengar loh. Kalau dulu pertanyaan ini disampaikan Bapak Ibu Saudara ya, itu semua rame-rame. Ingin gitu ya. Amin gitu. Ingin bahagia. Tapi sekarang itu saking sulitnya mungkin ya. Bahagia tuh mustahil mungkin begitu. Apalagi generasi-generasi yang sekarang melihat perkembangan dunia begitu cepatnya. Ngomong mau bahagia itu mikir, ragu. Betul enggak ya? Karena itu enggak jawab. Ya kan? Saya tadi tidak mendengar banyak. Mari kita baca firman Tuhan. Matius pasal 11 ayat 1 sampai 6. Yang utama yang harus kita miliki untuk mendapatkan kebahagiaan itu syaratnya yang utama berarti yang satu ya, cuma satu. Kita baca Matius 11 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Mengajar dan memberitakan Injil. Ayat 2, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Pekerjaan Kristus. Ayat 3,
Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Engkaukah Mesias yang ditunggu dinanti-nantikan itu?" Ayat 4, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Itu semua syaratnya Mesias, ya, sudah ditulis sejak nabi-nabi sebelumnya. Ayat 6, dan berbahagialah orang, berarti tidak cuma kepada Yohanes, ayat ini berlaku kepada semua orang. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, kalau di sini tema gereja adalah kunci kebahagiaan, dan mengambil ayat dari Matius 11 ayat 6, memang ayat inilah terletak kuncinya, passwordnya, ya. Berbahagialah, jadi orang, kita semua orang kan, kita semua akan berbahagia jika tidak menolak, tidak kecewa kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu kunci yang utama. Menerima Yesus Kristus Tuhan. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Minta tolong slide-nya sekarang. Ya. Kita sudah sangat dari kecil sekolah minggu, ikut gereja, berbakti setia setiap minggu. Nggak asing lagi dengan kata-kata Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Betul ya? Tapi dalam aplikasi kehidupan sehari-hari kita, yang jadi Tuhan itu seringkali pikiran kita sendiri. Kebiasaan-kebiasaan kita yang dibangun sejak kita masih anak-anak, remaja, pemuda, sampai jadi pengusaha, orang sukses. Ya mungkin itu semua yang justru menjadi tuan, yang memerintah. Apa yang akan kita ambil sebagai keputusan? Kita harus melakukan apa setelah ini, besok mau melakukan apa. Nah, ini yang membuat kita itu kadangkala apa? Menjadi penghalang, menutupi akan kehadiran Allah melalui hidup kita. Jadi kita kan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu tidak pernah tampil ke depan. Yang tampil adalah emosi kita, kesukaan kita, kesenangan kita. Yang tampil apa? Kehormatan kita, kekayaan kita, kepintaran kita. Yang ditampilkan ke banyak orang, termasuk dalam keluarga, anak-anak kita itu melihat kita itu tidak melihat Allah. Karena ternyata Tuhannya kita yang kita sebut Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu hanya sekedar ucapan. Tidak sadar bahwa kita ini sebetulnya dipimpin oleh siapa, Tuhannya siapa, tuannya kita siapa. Nah, kita kembali pada firman Tuhan. Kalau mau bahagia, kuncinya yang utama adalah satu saja, karena utama. Yesus jadikan Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nah, itu nanti akan tampil benar-benar Tuhan Yesus itu seakan-akan hadir di dunia ini begitu, melalui kita semua, di dalam kita, ya. Itu harapan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu demikian. Sebab ada firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43,
Yesaya pasal 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera dan kebahagiaan ini unda-undi ya. Kalau sudah ada damai sejahtera pasti ada bahagia begitu ya. Nah, Tuhan Yesus itulah sumber kebenaran. Bahkan dia menjamin, dia berkata, dan satu-satunya ya, tokoh agama yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai pada Bapa tanpa melalui aku, kata Tuhan Yesus sendiri itu. Tidak ada yang berani berkata seperti itu. Siapapun sepanjang masa, cuma Yesus yang bilang begitu. Nah, kalau dia bukan kebenaran dan hidup, tidak mungkin kalimat itu dia katakan. Jadi dia memperkenalkan dirinya sendiri bahwa dialah kebenaran dan hidup. Nah, di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu Saudara semua ingin damai, ingin bahagia, ya hidup dalam Yesus Kristus sebagai kebenaran. Nah, jadi kunci bahagia, syarat utamanya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu pada ayat yang ke-6 tadi kita baca. Yesus adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17. Jika syarat utama yaitu menerima Kristus sebagai kebenaran, di dalam Kristus semuanya akan menjadi baik dan berbahagia. Nah, jika syarat utama yaitu menerima Kristus sebagai Tuhan dan kebenaran ternyata tidak menjadi yang utama dalam kita, dalam hidup kita, jadi kita masih pakai cara-cara kita sendiri dalam hidup ini, ya. Menonjolkan kekuatan kita dalam hidup ini. Ya, akhirnya terjadi banyak sekali percekcokan, perselisihan, hal-hal yang tidak diinginkan, kesusahan, penderitaan itu terjadi. Itu semua kalau disimpulkan menjadi satu kata, yaitu dosa. Ya, karena dosa. Slide berikutnya. Iya, karena dosa. Nah, dosa ini dilakukan oleh bapak moyang dan nenek moyang, yaitu Adam dan Hawa. Orang pertama sudah berbuat dosa. Apalagi keturunan selanjutnya. Apalagi kita. Sudah tidak ada yang mungkin di antara kita yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Semua pasti pernah berbuat itu, dosa. Dan inilah menjadi penyebab, ya, sehingga kebahagiaan itu sulit didapatkan, diperoleh. Oke, slide sebelumnya, minta tolong yang kedua sekarang. Nah, ini. Dulu sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu boleh dibilang bahagia apa tidak? Yo, bahagia. Setuju yang di atas? Sebelum Adam dan Hawa, ya terima kasih. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa sebetulnya sudah dikategorikan bahagia. Tapi kenyataannya kenapa ketika iblis dalam wujud ular itu membujuk, memutarbalikkan makna dari kata bahagia ini. Mereka itu kok masih aja ngikut apa yang ular tawarkan. Ya, karena manusia itu memang diberi kebebasan memilih. Oh itu loh. Kita ini anak Tuhan. Tetapi kita ini masih dikasih kebebasan untuk memilih. Setiap kita lakukan sesuatu seperti anak setan. Padahal kita ini anak Tuhan. Iya, bisa enggak? Hamba Tuhan bisa enggak melakukan dosa? Bisa, saya contohnya. Hamba Tuhan waktu ini ada di hadapan saudara, saya bisa berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Nah, manusia itu dikasih kebebasan memilih.
Sebab itu Bapak Ibu, kebahagiaan itu juga sebuah pilihan. Kita mau bahagia itu pilihan. Ada slide terakhir ya, bukan terakhir. Bisa ditayangkan, saya tidak urut di situ. Lagi terus. Ada warna matahari yang merah. Nah, terus lagi. Ya, oke. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya pagi mulai berangkat kerja itu, saya lihat dari BSB, dari jalan saya itu masih gelap. Lalu langit berwarna seperti itu, merah. Ya, merah. Nah, dalam hati ini kadang bertanya, kenapa ya? Kok warnanya merah sekali seperti darah gitu. Ada apa ini? Lalu muncul dalam hati sebuah pertanyaan. Milih takut atau milih bersyukur? Lalu saya mulai menyanyikan lagu Janjimu seperti fajar pagi hari. Sebab setelah merah nanti warnanya itu tambah kuning, tambah terang, tambah putih. Bercahaya begitu ya. Dan selalu itu muncul setiap pagi. Mengingatkan kepada firman Tuhan bahwa janji Tuhan itu tidak pernah lalai untuk ditepati, pasti terjadi. Atau khawatir, takut, mengerikan warnanya. Nah, itu semua tergantung kepada apa? Cara kita berpikir, cara kita memandang. Dan kita berkata bahwa untuk bahagia itu ternyata relatif sekali ya. Ada orang yang melihat ketika cahaya mulai terbit warnanya bagus, merah merekah. Dia bilang bagus sekali, indah sekali ciptaan Tuhan. Itu dari sudut pandang yang optimis, yang positif, yang baik, yang bagus. Tapi ada yang takut, ada yang ini ada apa ya? Dunia sudah terjadi apa ya? Karena sudut pandangnya selalu buruk, selalu negatif, selalu takut, selalu khawatir. Nah, kebahagiaan itu seringkali terjadi bila sudut pandang kita positif. Bila pikiran kita percaya pada Tuhan. Langsung connect, langsung nyambung sama ayat-ayat firman Tuhan. Nah, itu membuat kita berbahagia. Ya, kembali lagi ke urutan yang sebelumnya. Ya, jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa sudah bahagia. Iblis memutarbalikkan, tawarkan kebahagiaan itu. Ya, Kejadian pasal 3 sampai 6. Saya akan bacakan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ada satu kata lagi ya. Iblis itu berkata kamu tidak akan mati. 35, ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Mata akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia akan punya pengertian. Nah. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, kenikmatan. Ya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, banyak orang mencari pengetahuan, pengertian, mereka begitu tertarik dengan apa yang baru, pengen tahu. Nah, itulah awal mulanya dosa, memutarbalikkan firman Tuhan. Adam dan Hawa sudah berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, coba kalau kita baca firman Tuhan perhatikan. Sekalipun manusia itu sudah berdosa, Allah itu masih mau datang. Allah itu masih mau ngomong. Allah mau berbicara, membangun komunikasi dengan manusia. Padahal sudah berdosa, sudah jatuh dalam dosa. Siapa yang tidak pernah merasakan jatuh dalam dosa? Lalu merasakan aku pengen jauh dari Allah. Ingat-ingat, kalau pernah mengalami seperti itu pun,
Allah itu masih mau datang kepada kita. Dia masih berkata, engkau berharga, engkau mulia, engkau kukasihi. Itu Allah kita. Kita harus kenal dia. Dan itu yang utama. Kalau kita pegang Allah kita seperti itu, firman Tuhan, kebenaran, kita akan bahagia. Suatu ketika saudara jatuh, seperti ini ya, saya punya cincin kawin emas asli ya. Ini sampai bengkok-bengkok. Jatuh dia. Tetap saya lihat karena ini berharga. Saya ambil lagi. Saya pasang lagi di jari manis saya. Mengerti Bapak Ibu? Allah begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara? Ya. Cincin emas yang berharga ini dijatuhkan. Saya tetap melihat kemana jatuhnya. Memang sepertinya dibiarkan, gelinding kemanapun dibiarkan, tetapi tetap diperhatikan, dilihat. Kenapa? Karena sangat berharga. Firman Tuhan berkata, engkau berharga dan mulia, aku mengasihimu. Adam sudah jatuh dalam dosa, Allah tetap datang, Allah tetap berfirman, luar biasa. Allah tetap menjanjikan penolong juru selamat. Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat. Masa kita abaikan? Masa kita dalam hidup ini tidak jadikan Yesus yang utama? Tapi ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Orang Kristen harusnya ingat lagu taman kanak-kanak. Ingat lagu waktu sekolah minggu waktu anak-anak ya. Sedikit demi sedikit, setiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dah selesai sampai situ. Sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat, satu sifat. Ini menjadi kerinduan kita supaya apa? Yesus tampil melalui kita. Yang kedua, slide berikutnya. Ada seorang muda yang kaya ketemu Tuhan Yesus. Dia akhirnya menjadi kecewa, pulang pergi. Slide-nya tambah lagi. Setelah lagu sedikit demi sedikit, nah ini dia. Ya. Nah, orang kaya ini, orang muda yang kaya ya, jelas-jelas disebut orang muda yang kaya ini akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Merasa apa yang dia pikir benar ternyata salah. Dia pikir dia bisa berbuat baik ini itu. Dia keluarkan hartanya ini dan itu. Buat dia sudah cukup baik. Sudah benar itu. Kalau Yesus bilang, jual semua milikmu, hartamu semua itu serahkan padaku. Lalu ikutlah aku, berikan kepada semua orang. Kamu tidak usah pegang harta lagi. Dia pikir, wah ini tidak benar. Jadi yang utama bukan firman Tuhan. Yang utama adalah pikirannya, kebenarannya. Nah, kenapa saya ingin sampaikan ini Bapak Ibu? Orang tua yang masih muda, yang nanti bakal punya anak bertambah remaja dan dewasa. Sekarang memang anak-anak itu masih kecil. Tetapi justru anak-anak yang masih kecil ini, itu yang mereka menyerap pendidikan. Apa yang diajarkan oleh semua orang, apalagi orang tuanya sendiri yang setiap hari kumpul di rumah. Sebab itu saya sebagai hamba Tuhan, istri saya juga ada dulu PDP-nya begitu ya, di depan itu. Itu sangat tertempelak.
Karena hamba Tuhan itu dituntut 2 kali lipat loh. Tidak cuma bisa ngajar, tapi harus menteladani. Kalau sampai yang mendengar jemaat dan anak-anak kita di rumah dihormati di gereja, di jalan-jalan, orang luar tahu, hamba Tuhan. Tapi di rumah anak-anak melihat, kok kacau, tidak sesuai firman hidupnya, munafik. Hamba Tuhan kalau sampai di luar ketahuan salah, langsung dicapnya munafik, tidak disukai, lebih dihakimi jelek, betul? Jadi enak kakak-kakak saya itu, ya, merokok misalnya. Mau dikasih pelayanan khotbah, enggak, saya masih merokok. Enggak punya beban. Saya ini jadi hamba Tuhan jadi beban karena dituntut. Benar enggak yang diomong? Ya. Katanya Yesus yang nomor 1, yang utama. Kalau menghadapi masalah, benar enggak? Yesusnya kelihatan enggak? Tampil enggak? Nah, itu kenyataan Bapak Ibu. Saya merasa paling munafik ternyata. Hamba-hamba Tuhan ini. Semoga tidak hamba Tuhan di sini ya, tetapi saya sajalah. Begitu. Sekarang hari-hari ini anak-anak lebih suka ilmu pengetahuan daripada Alkitab, daripada hal-hal rohani. Karena apa sebetulnya? Dalam praktek hidup sehari-hari, ketika kita mendidik, sebetulnya tidak sadar mungkin ya, sebagai orang tua, ayo bangun, cepat mandi, siap-siap sekolah. Untuk apa mah sekolah? Untuk apa Pak? Kamu jadi orang pinter, nanti kamu jadi orang berhasil, kamu bisa dipandang, dihormati, dihargai oleh orang lain. Bisa kaya kalau Tuhan menghendaki gitu ya. Jadi yang ditekankan itu bukan Tuhan dulu sebetulnya. Yang ditekankan itu apa yang menjadi pandangan umum orang. Kamu harus kerja keras ya, kamu harus belajar, kamu harus pinter, kamu harus bisa ini itu. Dengan kemampuanmu, kekuatanmu itulah nanti kamu jadi orang yang enak, bisa menikmati hidup. Jarang sekali kita itu menampilkan pribadi kita di depan anak-anak kita, orang tua, kepada anak. Seperti Kristus gitu, seperti Tuhan ngomong. Yang utama itu Tuhan dulu. Kenalilah Tuhanmu itu lebih dulu. Ajarlah lebih dulu dengan kitab suci. Wah itu dalam praktek sehari-hari rasanya kok jarang orang tua yang seperti itu. Anaknya dipuji, cucunya dipuji kalau apa? Pinter matematikanya, pinter bahasanya, bisa bahasa Inggris, Mandarin, Spanyol, bahasa Jawa, Indonesia, ada 5-6 bahasa. Pinter ini dan itu. Nanti besar jadi dokter. Sekali dodok orang gemeter karena harus bayar mahal. Ilmu pengetahuan ini lebih menguasai. Mendidik anak, hati-hati. Maukah kita menampilkan Yesus dalam pribadi kita di hadapan anak-anak kita? Ya. Ini ya, saya mencatat bahwa
anak-anak itu sayang sekali kalau kita ini ternyata setelah melewati beberapa waktu, kita baru sadar, ternyata aku belum pernah mengajarkan seperti yang Yesus lakukan. Terkelabuhi, terburu-buru oleh waktu. Ya, yang kita ajarkan itu hanya mengalir begitu saja tanpa dipikir lebih dulu. Anak salah langsung kita pukul, hukum karena kita emosi. Buru-buru kita berbuat seperti itu tanpa ingat kalau Tuhan Yesus seperti apa ya harusnya. Supaya anak itu tetap melihat sosok bapaknya, mamanya itu Tuhan yang tampil di hadapan mereka itu. Sehingga ketika anak itu menjadi bertambah dewasa, mengerti, oh Tuhan itu disebut Bapa. Saya kenal dulu Bapak saya itu penuh kasih. Oh kasih itu seperti ini ya. Jadi mudah mereka memahami kasih. Mudah mereka memahami cinta. Karena tahu yang benar. Tapi ketika kita salah menampilkan Tuhan dari hidup kita, mereka pun mengalami kesulitan untuk berbahagia. Kita kan berharap orang anak muda lebih berbahagia dari generasi kita. Tapi hari-hari ini generasi muda itu lebih acuh pada hal-hal rohani. Lebih acuh daripada disuruh datang kebaktian ibadah setiap minggu seperti ini. Bersyukur loh kalau anak-anak muda, saudara semua yang muda masih setia setiap minggu ke gereja, bahkan melayani. Setia baca Alkitab setiap hari, bahkan melayani. Bersyukur sekali. Ya, saudara tidak terkena dampak dari kesalahan pengajaran. Yang utama untuk mendapat bahagia itu adalah di dalam Yesus Kristus. Slide selanjutnya sebagai kesimpulan yang terakhir, banyak orang mencari damai. Ya, lanjut saja. Iya. Mencari kebahagiaan sampai dia retret atau refreshing ke gunung. Ya. Atau ke lembah. Tempat-tempat wisata. Tapi akhirnya damai hanya didapati di dalam Yesus Tuhan. Kalau tidak di dalam Yesus, hampir semuanya tidak akan kita dapatkan. Hampir semuanya tidak akan membahagiakan. Baik pengetahuan, baik panjang umur, baik kekayaan, maupun kehormatan dan segala yang indah itu tidak akan membahagiakan kalau di luar Tuhan Yesus Kristus. Di luar kebenarannya. Amin. Ya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan aku. Menyelamatkanku.
segala yang baik dalam hidup ini. Yang terutama kami memandang tertuju kepadamu Tuhan. Maka semuanya akan menjadi indah dan baik sesuai janji firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua mendengar kebenaran firman Tuhan. Tinggal selanjutnya pilihan itu ada pada diri kami sendiri masing-masing. Apakah kami masih mau mengambil jalan hidup kami sendiri, ataukah kami mau menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu untuk dipimpin oleh Engkau ya Allah Roh Kudus, supaya kami berjalan di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kebenaran Tuhan senantiasa kami lakukan dan Tuhan tampil di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang diberkati oleh firman-Mu berkata amin. Serahkan pada Pak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih Pak Lukman untuk firman-Nya. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hamba-Nya Bapak Lukman Wijaya. Berikut ini merupakan warta sepekan yang akan kami sampaikan. Kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah online akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Ibadah Abi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 akan dilaksanakan secara onsite di ruang sekolah minggu GBI Hosana Semarang. Ikutilah kebaktian Padang pada hari Minggu 21 Agustus 2022 yang akan bertempat di Grand Valley, Bandungan dengan tema Terang Kristus mengalahkan kegelapan. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Ibu Trifosa dan Ibu Handono mulai hari ini dan akan ditutup pada hari Senin 8 Agustus 2022. Untuk biaya peserta usia 11 tahun ke atas akan dikenakan tarif sebesar Rp110.000 dengan harga normal atau Rp100.000 dengan harga subsidi. Kemudian, usia 5-10 tahun akan dikenakan tarif sebesar Rp50.000 untuk harga subsidi. Dan usia 1-4 tahun tidak akan dikenakan biaya. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Supriyanto DRS dengan nomor rekening 8985 126 263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Lindasari di toko Dinar Stationery Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja maupun saat dalam mobil pengantar gereja.
Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada pengumuman tambahan. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah onsite setiap minggu jam 7 pagi. Seluruh jemaat diundang oleh keluarga Bapak Ibu Joko Susanto pada Minggu 31 Juli 2022 hari ini. Waktu selesai ibadah umum langsung tempat di GPI Hosana Jalannya 1 nomor 3 dan 5 Semarang. Acara ramah tamah dan doa restu berkaitan dengan pemberkatan nikah Saudari Devilia Susanto SM, putri Bapak Ibu Joko Susanto dengan Saudara Andreas Agus Susanto, putra Bapak Ibu Herman Suwito. Yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di Gia Dr. Cipto, Semarang. Terima kasih atas kehadiran dan doa restunya. Komisi Pembangunan memberitahukan kepada Bapak Ibu Jemaat GPI Hosana Semarang bahwa akan dilaksanakan pembangunan atau perluasan ruangan untuk sekolah minggu atau ABI. Yang rencana akan dilaksanakan mulai pertengahan bulan Agustus 2022. Mohon dukungan doa dan dana dari jemaat yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Berita lelayu, telah pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Dorcas Rokayatun usia 63 tahun Selasa pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 4:10 WIB. Jenazah telah dikebumikan Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 14 atau pukul 2 siang di pemakaman Bergota Baru Semarang. Gembala dan jemaat Gereja Betel Indonesia Jalannya 1 nomor 3 dan 5 Semarang ikut menaruh empati sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Ya, sudah selesai. Waktu saya serahkan Bapak Hosea. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, selesai ibadah nanti sekali lagi jangan pulang dulu, karena semua jemaat diundang oleh keluarga Bapak Joko Susanto dan Ibu Lilinda Sari sehubungan dengan mohon doa restu ya untuk pernikahan putrinya Devi ya, dan juga Andreas yang akan diteguhkan pada hari Sabtu depan tanggal 6 Agustus di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Dr. Cipto Semarang. Karena itu sekali lagi semua jemaat diundang dan selesai ibadah dimohon tidak terus pulang dulu ya. Kita akan akhiri ibadah kita, saya mohon kita berdiri semua. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Lukman Wijaya, bahwa syarat utama untuk kami boleh merasakan kebahagiaan adalah tidak menolak Engkau. Ajar untuk setiap kami tetap setia mengasihi Engkau. Hanya Engkau Allah
dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu kami percaya Tuhan, orang-orang yang menantikan Engkau dengan setia, mereka akan menerima upah yang tidak akan layu, mahkota kehidupan di surga nanti. Dan kami percaya Tuhan, mereka menjadi ahli-ahli waris surga. Melalui perjalanan hidup kami, banyak sekali hal yang bisa membuat kami terlena dengan gemerlapnya dunia. Melalui jalan kehidupan kami, ada banyak hal yang menekan kehidupan kami, yang membuat kami kecewa dan meninggalkan. Tetapi itu semua tidak akan terjadi ketika kami dengan sungguh-sungguh Tuhan, ketika kami meletakkan segala yang ada di dalam hidup kami sepenuhnya Tuhan dalam tangan. Kami percaya Tuhan tidak akan ada hal-hal yang menakutkan, dan kami tetap akan setia kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi, anggaplah kedua tangan ini di malam berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih anak Bapa kepada Yesus Kristus Tuhan Juru kita, dan persekutuannya rohnya yang kudus melayakkan kita semua untuk menjadi ahli waris dalam dimensi waktu dan terbatas, diselamatkan dalam surga dan kasih. Kita tetap Tuhan berkati engkau dan membimbing engkau. Tuhan membina engkau dengan kasih karunia. Dan pagi hari ini Tuhan mengajarkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus akan datang. Dan percaya dalam Yesus berkata, amin. Ya, Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Kita akan berdoa, memberikan doa restu pada calon mempelai Devi dan Andreas yang hari Sabtu depan akan diteguhkan dan diberkati di Gereja Isa Masih Jemaat Dr. Cipto. Ya. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Joko Susanto untuk tampil ke depan, dan calon mempelai Devi dan Andreas bisa maju ke depan menghadap jemaat. Kita akan berdoa, ya. Bapak Ibu, mari kita akan berdiri sekali lagi. Kita akan berdoa. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami,
Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan. Kami bawa doa pagi ini bagi keluarga Bapak dan Ibu Joko Susanto yang Tuhan mempunyai hajat untuk Sabtu depan Tuhan membawa putra-putri mereka Devi dan Andreas untuk diperteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus di Gereja Isa Masih Jemaat Dr. Cipto 147 Semarang. Tuhan, kami bawa doa untuk pemberkatan pernikahan, berikan cuaca yang baik, dan juga sertai hamba Tuhan yang memberkati, jemaat Tuhan yang hadir, semua berjalan baik. Dan ke depan Tuhan Yesus kami berdoa untuk calon mempelai Devi dan Andreas menjadi pasangan nikah yang berkenan dan meneruskan keturunan-keturunan ilahi yang Tuhan diberkati Tuhan sampai Tuhan Maranatha Engkau datang kembali. Berkati Bapak dan Ibu Joko Susanto dan segala persiapan yang telah dipersiapkan untuk pernikahan mereka, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Kami percaya awal dari sebuah yang baik. Kami percaya Tuhan, keluarga yang melibatkan Engkau di tengah-tengah mereka, Engkau akan turut campur tangan. Dan pagi ini Tuhan kami mengucap syukur untuk keluarga Bapak Ibu Joko Susanto yang sudah menyediakan santapan pagi, di mana kami boleh menikmatinya bersama sambil beramah tamah. Berkati apa yang sudah disediakan, sucikan, layakkan menjadi makanan dan menyehatkan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pujian, kemuliaan, ucapan syukur hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa pagi hari ini. Yang percaya berkata amin. Silahkan Bapak Ibu bisa ke belakang ya Pak untuk beramah tamah dan menikmati santapan pagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu Joko Susanto dan juga Devi dan Andreas yang sudah mengundang kami pagi hari ini.